3, 2, 1. Ahlan wa sahlan anak-anak saleh dan saleha. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai pembahasan tentang materi yang akan kita pelajari, Ibu mau mendisklaimer dulu nih, kalau semisal ada beberapa contoh yang Ibu lampirkan dari tayangan apapun itu, kita hanya mengambil sebagian alurnya saja sebagai contoh fenomena yang akan nanti kita bahas menurut pandangan Islam. Langsung saja kita mulai pembahasannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut contoh fenomena yang akan kita bahas dan pasti kalian tidak asing dengan series ini. Yap, layangan putus. Tayangan ini menceritakan tentang sosok Mas Aris yang sudah berstatus suami dari Kinan, berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Lydia yang diceritakan masih berstatus lajang atau belum pernah menikah. Dan di dalam Islam telah dideskripsikan makna atau arti dari kata zina, yaitu berhubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah balik atau mukallaf tanpa ada ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Semua ulama sepakat bahwa hukum zina adalah haram dan merupakan dosa besar yang keji, hina, dan buruk berdasarkan apa yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dan perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yang pertama zina muhsan dan yang kedua zina ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan pernah menikah, dan hukuman yang diterima adalah rajam. Sedangkan zina ghairu muhsan yaitu pezina yang masih lajang atau belum pernah menikah, hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kalian masih ingat dengan alur cerita berikutnya? Saat Kinan sudah berfirasat bahwa suaminya selingkuh, dia tidak langsung menuduh suaminya. Dia mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya dan bertanya ke beberapa saksi. Dalam Islam pun kita dilarang untuk menuduh orang berzina tanpa ada bukti dan saksi yang kuat, sebab hukuman yang akan diterima oleh orang yang tertuduh sangatlah berat, diasingkan, bahkan dirajam. Dan berikut syarat-syaratnya. Pertama, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Artinya, ketika ada orang yang bersaksi melihat sebuah perzinahan, tidak boleh ada keraguan dalam kesaksiannya. Syarat selanjutnya, 4 orang saksi laki-laki yang adil. Sebab 4 saksi perempuan tidak akan cukup sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Dan kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat. Syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Selanjutnya adalah kesaksian yang diberikan tidak boleh berbeda atau salah satu di antaranya mencabut kesaksiannya. Sebab bila terjadi hal ini sama saja dengan memfitnah. Untuk menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, menjaga pergaulan yang sehat. Di usia kalian yang masih remaja, di mana emosi belum stabil dan pemikiran belum terlalu matang, hendaklah kalian terus memaksakan diri berada pada pergaulan yang sehat dan menghindari pergaulan yang bebas, demi menjaga diri kalian agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Lalu selanjutnya perlu kita perhatikan batasan-batasan aurat kita. Aurat adalah bagian tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Dan dimana kita tahu pandangan itu termasuk celah bagi setan untuk melancarkan strateginya menggoda manusia. Berarti menjaga aurat dan menjaga pandangan adalah salah satu cara kita untuk mengendalikan diri kita sendiri. Sebelum iblis memasuki dan mempengaruhi pikiran dan hati kita, segera kita memohon pertolongan Allah agar kita dihindari dari pandangan-pandangan yang tidak semestinya. Terakhir, yang paling perlu kita perhatikan adalah meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa.
di usia remaja yang semangatnya masih sangat menggelora, disarankan untuk memperbanyak aktivitas dan kegiatan positif dengan tujuan mengalihkan perhatian dan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Kenapa dianjurkan untuk rajin berpuasa? Karena saat berpuasa, otomatis pikiran dan hati menjadi bersih dan jernih. Dan hal ini pun berdasarkan dengan apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu ba'ah, maka menikahlah. Karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena hal itu dapat menekan hawa nafsu. Hadis riwayat Ahmad.